Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muhtar di channel Bala Misteri. Channel sederhana yang coba tampil untuk menghibur teman-teman kisah-kisah misteri sekitar kita. Semoga kehadiran Bala Misteri bisa menjadi alternatif di kala teman-teman senggang atau di kala-kala aktivitas. Dan semoga terhibur dan teman-teman bisa mengambil hikmah kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Bala Misteri. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman saudara-saudara dimanapun berada, subscriber Bala Misteri, semua penonton yang setia menanti kisah-kisah dari Bala Misteri. Dukungan sekecil apapun menjadi motivasi saya untuk terus mengimprovisasi dan mencoba berinovasi agar channel ini menjadi tontonan menarik dan menghibur untuk teman-teman semua dimanapun berada. Saya mendoakan semoga teman-teman rezekinya dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan terutama diberikan kesehatan. Dan itu modal utama untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kali ini saya tampil lebih mencoba untuk memvisualisasikan kesan supaya apa yang saya kisahkan lebih bisa mewakili apa yang menjadi isi dari cerita ini. Semua ini kami tampilkan untuk mempersembahkan kepada semua subscriber dan teman-teman pemirsa penonton Bala Misteri, agar apa yang disampaikan, apa yang dikisahkan lebih bisa dinikmati dan mewakili inti cerita kisah-kisah misteri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dukungan yang luar biasa dari teman-teman subscriber dan penonton Bala Misteri. Baiklah, kita tidak usah lama-lama lagi. Kali ini saya akan berkisah masih serial yang sebelumnya sempat diangkat. Misteri si Alvan penunggu air terjun. Bagaimana kisahnya? Kita simak berikut ini. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1995 atau 1996. Sebut saja Ahmad. Ahmad pada saat itu berusia 15 tahunan atau seusia SMP. Kala itu dia harus memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah di mana dia mengenyam pendidikan. Sudah menjadi kewajiban para siswa untuk memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Caturwulan pun telah usai dan masuk ke liburan selama 2 minggu. Waktu yang tepat bagi sekolah dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk melakukan kegiatan di luar kota. Salah satunya yaitu Paskibra yang akan berencana melakukan kegiatan perkemahan dan penyematan lencana kehormatan kepada kelas 2 yang akan memegang kepengurusan estafet dari kegiatan ekstrakurikuler Paskibra pada saat itu. Udara yang panas, terik matahari yang begitu terasa. Berbaris beberapa peleton pasukan pengibar bendera yang akan diberangkatkan oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan perkemahan dan penyematan lencana kehormatan. Ahmad yang berpenampilan plontos dengan kaos putih merah lengan panjang yang di dada kirinya
bergambar burung Garuda begitu gagah, menggunakan topi berlogo Pastap, karena untuk sebutan Paskibra di internal mereka nyebutnya Pastap, pasukan tata upacara bendera. Dan di lidah topinya itu bergambar padi dan kapas, selayaknya topi-topi dinas kementerian atau kemiliteran. Baris mereka di bawah teriknya matahari dan berdiri dengan gagahnya pembina Paskibra, sebut saja Pak Furkon. Pada saat itu Ahmad memutuskan untuk memilih ekstrakurikuler Paskibra, beralasan dia suka dengan seni baris per baris dan penepaan kedisiplinan fisik dan mental. Pada masuk kelas 2 SMP atau sekarang disebut kelas 8, di mana yang kita ketahui kelas 2 SMP atau kelas 2 kelas 8 memiliki peran penting untuk mereka sebagai pengurus inti atau pengurus harian. Ahmad dalam masa kenaikan kelas 2 yang kelas 1 dia sudah memilih mantap di Paskibra dan salon pengurus Paskibra pada saat itu. Sebagai pembekalan calon pengurus harian, dipilihlah beberapa siswa untuk mengikuti kegiatan penyematan kehormatan lencana sebagai bukti bahwa angkatan tersebut memegang tanggung jawab kepengurusan harian salah satu ekstrakurikuler yang dipilih. Dan Pak Furkon sebagai pembina Pastap pada saat itu, dengan postur tubuh yang tinggi dan besar dan kumis yang melintang, menjadikan Pak Furkon memiliki karismatik di antara guru dan siswa dan cukup disegani. Panas hujan bukan menjadi tantangan bagi mereka para pasukan pengibar bendera. Sudah menjadi tugas mereka untuk mengibarkan sangsaka merah putih di saat hujan atau panas. Acara pelepasan calon pengurus pada saat itu pun usai. 2 bis sudah standby di pinggir lapangan. 2 bis untuk peserta dan 1 bis untuk pengurus atau guru pembimbing pada saat itu, termasuk guru pembina yang siap menghantarkan rombongan ke perkemahan di daerah Jawa Barat. Usai acara pelepasan, peserta pun memasuki bis yang sudah disiapkan. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi perkemahan. Udara yang begitu dingin merasuki sendi-sendi tulang, terasa begitu menusuk. Pemandangan yang indah, kabut yang mulai turun yang pada saat itu pukul 17.00 atau jam 5 sore. Terasa dingin. Pemandangan yang indah yang biasa dilihat oleh peserta hutan beton dan kendaraan roda 4 dan roda 2 dan bisingnya kota Jakarta. Kali ini mereka berada di bumi perkemahan yang begitu indah. Pemandangan yang begitu mempesona dan udara yang begitu dingin. Sesekali mereka berucap, keluar asap dari mulutnya akibat perbedaan suhu tubuh di dalam dan suhu lingkungan, sehingga menjadi candaan menarik untuk mereka para remaja yang baru saja beranjak
dan baru menikmati suasana dan benar-benar tinggal di daerah pegunungan untuk beberapa hari. Menjadi hal menarik dan menjadi candaan mereka. Kesempatan untuk mereka menikmati perjalanan dari Jakarta dan mereka beristirahat. Jadwal acara akan dimulai pada malam hari. Jam 10 malam mereka harus berkumpul dan mengikuti acara uji mental dan fisik, di mana panitia kakak kelas sudah mempersiapkan beberapa pos untuk diikuti oleh adik-adik peserta calon pengurus. Mereka akan dibekali mental, pengetahuan, dan fisik. Beberapa tantangan akan dilewati oleh peserta yang sudah disiapkan oleh panitia. Singkat cerita, megafon sirine pun berbunyi dari tenda panitia. Pada saat itu pukul 22.00, pertanda bahwa seluruh peserta untuk berkumpul dan berbaris di lapangan dan mengikuti arahan dari kakak panitia dan pembina. Informasi medan jalan pada malam itu sangat menantang. Turunan, tanjakan, lembah, jurang, sawah itu akan dilewati oleh para peserta yang terdiri dari beberapa pos, yang dimana masing-masing pos mereka harus menerima tantangan dari para seniornya. Kegiatan pun dimulai. Dari pos ke pos pun peserta mulai mengikuti tes dan mengikuti beberapa arahan dari panitia kakak senior. Secara umum kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Tetapi di akhir acara, ketika semua peserta calon pengurus Paskibra sudah berkumpul, ada salah satu di antara teman si Ahmad, sebut saja Sahrul, belum kembali. Ini membuat guru pembina dan kakak kelas senior panitia kebingungan mencari di mana pagi-pagi buta seperti ini. Sesuai dengan random atau skenario kegiatan, di mana start jam 10, jam 3 pagi seharusnya semua peserta sudah berkumpul di perkemahan. Tinggal satu peserta, sebut saja Sahrul, itu belum kembali. Mana harus mencari si Sahrul? Tanya Pak Furkon pada saat itu. Kak Irfan pun mencoba memberikan usul. Kak Irfan adalah ketua pelaksana kegiatan tersebut. Bagaimana Pak kalau setiap kelompok kita ambil 2 orang perwakilan untuk mencari Sahrul dan semua panitia bergerak? Boleh? Usul yang bagus. Ya sudah, disiapkan beberapa lampu senter untuk penerangan dan mencari Sahrul di mana keberadaannya. Dan coba kalian sisir perlintasan yang sempat kalian lewati tadi. Baik Pak. Tidak lama pun tim bergerak untuk mencari Sahrul. Sahrul, Rul, Astab, Sahrul. Teman-teman dan tim pencari kakak kelas yang dibentuk oleh Kak Irfan berpencar dan memanggil-manggil Sahrul dengan kode pastab atau memanggil nama Sahrul.
Sampai di satu persimpangan jalan, Ahmad berinisiatif untuk coba melintasi jalan yang pada saat itu banyak di antara peserta terkecoh. Kak Irfan, sebentar Kak, bagaimana kalau kita coba belok kiri jalan perlintasan ini? Sebab tadi kami sempat terkecoh dengan jalan ini. Karena beberapa meter kami telusuri jalan ini tidak ditemukan arah mana, akhirnya kami ragu dan kami kembali. Dan di ujung jalan sana seperti ada jalan yang agak gelap gulita dan agak curam. Boleh juga coba kita pecah aja, saya, Ahmad, Amir, dan 2 teman lagi ikut ke jalan yang diarahkan oleh si Ahmad. Yang lainnya coba menelusuri terus jalan pos-pos yang tadi kita bikin. Ahmad, Kak Amir pun dan beberapa tim mencoba untuk menelusuri jalan tersebut. Jarak beberapa meter. Mereka pun mencoba menyorot dengan lampu senternya ke beberapa lokasi yang dicurigakan keberadaan Sahrul. Tetapi belum juga ditemukan, dan mereka terus menelusuri ke arah jalan yang gelap. Tidak sama sekali tembus cahaya rembulan karena begitu rindangnya pohon. Sampai satu ketika terdengar suara samar-samar dari kejauhan. Sebentar. Kak Irfan, dengar gak? Itu seperti suara orang memanggil. Dan itu kode kita, pas tahap. Ya, sebentar. Iya. Seperti suara kode. Iya, suara Sahrul. Itu suara Sahrul. Akhirnya kami pun terus menelusuri dan jalan makin menurun. Di antara rumput-rumput tebal, rumput-rumput yang begitu tinggi, dan suara kode yang memang sudah sebelumnya diberikan arahan dari kakak kelas kepada peserta ketika mereka kehilangan jejak atau tertinggal di rombongan dengan menyebut kata-kata kode pastap. Dan suara itu semakin terdengar dan semakin dekat. Sebentar. Sepertinya suara itu dari bawah sana. Mir, atau yang lain, ada yang bawa tambang nggak? Wah, kebetulan saya bawa tambang. Ya sudah, coba kita pastiin. Irfan dan Amir pun mencoba menelusuri jalan yang semakin ke bawah. Ternyata benar, di dasar jalan yang agak curam itu terdapat Amir yang sedang meminta tolong. Pastap, tolong. Pastap, tolong. Kami pun menyenter di sana berada Sahrul yang mencoba untuk menaiki jalan tersebut. Sahrul terjebak dalam lubang yang cukup dalam di antara rumput-rumput. Akhirnya tambang yang dibawa oleh Amir pun diulur ke bawah agar Sahrul bisa meraih dan bisa terbantu untuk ditarik ke atas.
Singkat cerita, Sahrul pun bisa diselamatkan dan kembali ke pos perkemahan dengan muka yang begitu pucat, kelelahan, dan panik. Irfan pun mencoba menanyakan bagaimana kejadian awalnya sampai dia terprosok ke lubang yang dipenuhi rumput-rumput tebal. Awalnya gimana, Rul, sampai kamu terjerembab ke lubang yang begitu dalam? Iya Kak, di pertengahan jalan pada saat itu tali sepatu saya lepas dan posisi saya berdiri paling belakang dari barisan rombongan. Pada saat saya mencoba untuk mengikat tali sepatu yang lepas, tidak terasa ternyata rombongan sudah jauh berjalan. Ketika saya mencoba untuk menyusul, saya menemukan persimpangan jalan dan saya bingung harus lurus atau belok kanan, belok kiri pada saat itu. Dan saya terjebak belok kiri karena memang tidak ada penerangan yang hanya dimodali lilin satu batang dan beberapa korek batang. Akhirnya saya terprosok ke lubang tersebut. Oh ya sudah, anggap ini pelajaran kami dan juga pelajaran buat kamu. Lain kali kalau memang kamu tertinggal, kasih tanda ke teman-teman kamu. Baik kan? Sudah, sebentar lagi mau menjelang subuh, tidur pun tanggung, sebaiknya setelah ini kamu siap-siap, kita sholat subuh. Setelah itu kita beristirahat. Kegiatan nanti kita lanjut jam 10 pagi. Baik kan? Singkat cerita, kegiatan selanjutnya setelah para peserta pagi itu diberikan kesempatan untuk beristirahat sampai menjelang siang, tepatnya jam 10. Mereka pun dikumpulkan kembali dengan suara sirene megafon, pertanda semua untuk berbaris dan mengikuti arahan dari kakak senior dan guru pembimbing. Pada saat berkumpul, Ahmad memperhatikan salah satu kawan wanita, sebut saja Nilam. Terlihat masih wajahnya pucat, entah memang kurang beristirahat atau memang kondisinya pada saat itu sedang kurang fit. Nilam berbaris dan semua peserta berbaris. Siang itu rencana akan berkunjung dan mengenal alam. Tujuan titik kumpulnya yaitu di air terjun. Panduan dan arahan dari panitia, kakak-kakak senior dan guru pembimbing pun disampaikan. Singkat cerita, akhirnya peserta pun bergerak untuk menuju ke air terjun. Pada perjalanan pemberangkatan dan menuju lokasi, tidak ada hal-hal yang terjadi kendala dan berjalan lancar. Tapi sampai pada di air terjun, Ahmad memperhatikan ada sesuatu yang dirasakan oleh Nilam pada saat itu. Mukanya terlihat makin lesu. Dan anehnya, dikala teman-teman yang lain menikmati
pemandangan yang indah dan air yang terjun. Mereka menikmati air yang begitu segar. Tapi Nilam hanya duduk di tepi sungai, di ujung air terjun. Ahmad pun penasaran, kamu kenapa Nilam tidak ikut mandi di bawah air terjun? Kesempatan untuk kita menyegarkan diri. Lanjut aja, aku merasa cuma kurang fit saja. Benar tidak ada apa-apa? Ya, kamu lanjut aja, nggak apa-apa. Cuma ini di tangan kiri saya merasa sakit. Terlihat ketika ditunjukkan kepada Ahmad, pada bagian tangan antara telunjuk dan jempol ada baret merah. Ada baret merah membentuk huruf A. Akhirnya Ahmad pun ya, karena si Nilam itu wanita yang berkulit putih, mungkin pada saat turun ke air terjun kena batang atau ranting pohon, akhirnya baret membentuk. Tetapi dia merasakan, Nilam itu merasakan dengan baret merah itu ada sesuatu yang tidak nambah, badannya tidak enak, ada yang dirasa. Ahmad pun dan teman-teman melanjutkan untuk bermain di air terjun. Ketika Ahmad sedang mencoba memperhatikan Nilam kembali, teman-teman wanitanya pun berkumpul seolah ada sesuatu. Ahmad pun penasaran, kenapa dengan si Nilam? Kiki sebagai teman satu kelompok Nilam menjawab, itu mah tangannya si Nilam ada baret merah. Sekarang ada 2 huruf AL. Ahmad pun kaget. Awalnya dia lihat tangan Nilam itu baru bertulis A. Saking penasarannya dia pun mencoba untuk memastikan, mana Nilam, coba saya lihat. Sebelumnya hanya membentuk huruf A, sekarang bertambah Al. Salah satu dari teman yang laki-laki, sebut saja Sabar, udah, itu mah paling cuman baret biasa, apalagi kan si Nilam kulitnya putih. Aku pun awalnya beranggap tapi seperti ada sesuatu. Tidak lama megafon pun berbunyi, tanda waktu bermain di air terjun selesai. Ahmad pun memperhatikan si Nilam seolah-olah makin tidak beres. Nilam, kamu kenapa? Tanya. Ya, kenapa kamu Nilam? Sambut si Kiki. Badanku makin gak enak dan tanganku baretannya bertambah jadi V. Alfi V. Iya, makin teman-temannya terheran-heran. Di pertengahan jalan, kondisi Nilam semakin mengkhawatirkan. Mukanya semakin pucat dan ketika dilihat oleh teman-temannya, tambah 1 huruf lagi, Alfa. Sampailah kami di lokasi perkemahan. Tidak lama ketika kami mencoba untuk bersalin, seketika terdengar jeritan histeri yang begitu kencang dari pos tenda panitia. Kami dengar adalah jeritan
kesurupan si Nilam. Kakak senior mencoba membantu menolong dan beberapa guru pembina. Tiba-tiba suara Nilam berubah menjadi suara yang menyeramkan, suara laki-laki yang begitu menyeramkan. Seketika itu Ahmad pun mencoba berbisik kepada Kak Irfan. Kak, sini deh. Kenapa, Mat? Tadi di air terjun saya sempat memperhatikan Nilam. Dan sebelum berangkat pun saya sudah curiga. Sepertinya Nilam kurang sehat. Dan benar, terjadi di air terjun. Di tangannya itu ada baret merah berbentuk huruf. Dan itu tidak sekaligus muncul seolah kita kena baret ranting pohon. Ini munculnya satu persatu sampai membentuk 4 huruf. Entah saat ini akan muncul seberapa huruf lagi. Oh gitu? Ya. Coba perhatikan tangan kiri. Sini lah. Saking penasarannya, Kak Irfan pun mencoba memastikan dari tangan kiri sini lah. Ternyata benar menambah 1 huruf jadi Alvan. Spontan Irfan pun bertanya kepada sosok. Hei, sosok yang merasuki jasad ini, siapa kamu dan apa hubungannya dengan nama yang ada di tangan sosok yang kamu rasuki? Ya, itu namaku. Namaku Alvan. Pada saat itu, semua yang mencoba menolong Nilam terkejut mendengar jawaban dan pertanyaan dari Irfan dan jawaban dari malam itu. Hah? Alvan. Dan mereka memastikan di tangan kiri Nilam, ya, tertulis jelas nama Alvan. Dan siapa kamu? Dan apa urusannya kamu merasuki jasad ini? Aku adalah penghuni air terjun. Dan apa hubungannya kamu merasuki jasad ini? Tolong kamu jawab. Aku ini korban dari banjir bandang di air terjun itu. Dan jasadku tersangkut di antara pohon dan bebatuan yang ditemukan oleh warga setempat. Itulah pengakuan Cintu. Dan saya merasuki jasad ini hanya ingin menyampaikan untuk para pengunjung lebih berhati-hati dan menjaga kondisi. Jasad ini lemah. Jasad ini mudah dirasuki oleh sosok jin. Seperti aku. Sebenarnya dari penjelasan sosok itu sudah clear
dia mengaku sebagai korban dari banjir bandang, tetapi dia bilang dia sebagai jin penunggu. Inilah yang sering terjadi di antara beberapa tempat yang disakralkan atau beberapa tempat angker, memanfaatkan momen-momen yang mencoba makhluk atau iblis itu mengecohkan manusia. Dia berwujud dan dia mengaku sebagai sosok atau momen-momen yang mistis atau momen-momen yang tragis yang mereka bisa manfaatkan untuk di budaya manusia. Kebenaran dari kejadian Alvan yang hanyut akibat banjir bandang di air terjun itu belum ada referensi yang jelas. Tapi sebagai orang awam, hal-hal tersebut bisa jadi dimanfaatkan oleh para jin penunggu tempat-tempat yang angker, yang dibilang angker. Tidak ada tempat angker sebenarnya, cuma itu adalah persepsi manusia yang dibentuk oleh setan dan iblis untuk mengecohkan manusia. Nilam pun tersadar tepat pukul 9 malam, dan Nilam sampai pagi beristirahat di tenda panitia. Malam itu mencekam sekali. Pada saat-saat Nilam berteriak dan histeris. Kakak pembina dan guru-guru mencoba menyembuhkan dan melepaskan cengkraman dari sosok makhluk itu, dan kami pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di tenda-tenda yang mengelilingi tenda panitia. Serempak kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Energi yang begitu kuat yang kita lawan dengan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah pada pukul 9 Nilam pun tersadar. Yang terpenting pesan dari cerita ini, jangan mudah kita terkecoh dengan ulah dan tipu daya dari para jin dan setan, iblis dan setan. Mereka akan memanfaatkan momen-momen khusus atau momen misteri yang sulit terungkap, dan itu akan menjadi cerita tersendiri buat mereka supaya manusia takluk oleh mereka. Demikian, semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jumpa lagi di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.